Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Masrurah, NPM 121-2019-079. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022 mata kuliah Komputer Akuntansi semester 5. Di sini di soal ada nama perusahaan, itu nama lengkap mahasiswa, periodenya Januari sampai Desember 2020, alamat Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Toko X bergerak dalam bidang jual beli dan servis handphone, berdiri pada tahun 2020, mulai bulan Januari 2020. Perusahaan berniat menggunakan program Zahir untuk pencatatan pembukuannya. Nah, ini informasi dari laporan posisi keuangannya. Lalu diminta di soal, ini adalah soal yang pertama, setup data awal perusahaan. Soal 2, entry saldo awal dari setiap akun. 3, buatlah data master dari persediaan, utang piutang, dan karyawan. Dan yang keempat, catat transaksi di atas ke dalam jurnal yang diperlukan. Nah, di sini kita langsung saja jawab soal yang nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu. Di sini kita buka Zahirnya. Kita akan membuat data baru. Nama perusahaannya tadi yang diminta adalah nama mahasiswa, jadi PT Siti Nurhaliza Masrurah. Alamat perusahaannya Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Negaranya Indonesia. Kotanya Jakarta. Kode posnya bebas. Nomor teleponnya juga bebas. Emailnya nurhaliza1@gmail.com. Nah, kalau sudah, kita tinggal lanjutkan. Ini periode akuntansi Januari tahun 2020. Tutup buku akhir tahunnya Desember. Lanjutkan. Nomor departemennya 1. Lanjutkan. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, tinggal kita proses. Jenis usahanya adalah perdagangan umum. Lanjutkan. Ya. Nah, ini klik OK. Mata uangnya rupiah, mata uang asingnya dolar. Lanjutkan, lalu kita klik selesai. Nah, selanjutnya di sini kita akan ke data rekening. Lalu kita switch mode. Nah, di sini kita ingin menyesuaikan akun-akunnya. Misalnya piutang usaha, klik kanan, lalu klik edit. Ini mau kita ganti jadi piutang dagang, lalu klik rekam. Selanjutnya persediaan 1 kita edit jadi persediaan barang dagang, klik rekam. Persediaan 2 juga kita edit jadi persediaan handphone, klik rekam. Persediaan 3 juga diedit jadi persediaan casing handphone, lalu klik rekam. Selanjutnya persediaan 4 juga kita edit, kita ganti jadi persediaan baterai, klik rekam. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ke harga pokok penjualan. Nah, ini kita edit. Harga pokok penjualan hashtag satunya kita hapus, jadi harga pokok penjualan, klik rekam. Selanjutnya adalah utang usaha. Kita edit.
kita ganti jadi utang dagang, klik rekam. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita tutup. Selanjutnya, kita akan mengentry saldo awal dari setiap akunnya. Itu kita klik setting, saldo awal, pilih saldo awal akun. Kas ini sebesar 5 juta. Lalu bank sebesar 50 juta. Selanjutnya piutang dagang sebesar 15 juta. Lalu ada persediaan handphone itu sebesar 20.200.000. Persediaan casing handphonenya 1.500.000. Persediaan baterainya itu 750.000. Lalu ada kendaraan itu sebesar 120 juta. Akumulasi penyusunan kendaraannya minus 12 juta. Hutang dagang sebesar 5.400.000. Selanjutnya utang bank 30 juta. Modal disetor sebesar 100 juta. Laba ditahan 40 juta. Sebentar. Kita lanjutkan. Selanjutnya laba tahun berjalannya itu sebesar 25.050.000. Nah, kalau sudah, nilai sebesarnya ini akan 0, yang artinya nilai aset, liabilitas, dan ekuitasnya itu sudah balance. Maka ini tinggal kita klik rekam saja. Nah, sudah. Selanjutnya, soal nomor 3 buat data master persediaan, utang, piutang, dan karyawan. Di sini kita akan ke data nama alamat, lalu tambah data. Tipenya itu yang customer. Ini kita akan mengisi yang piutang usaha terlebih dahulu. ID-nya itu adalah C-001, perusahaannya untuk Toko Anugrah. Lalu klik rekam. Tambah data lagi. Masih sama tipenya customer, ID-nya C-002, Toko Berkat. Klik rekam. Tambah data. Tipenya customer, ID-nya C003. Perusahaannya adalah Toko Sukses. Lalu klik rekam. Tambah data lagi. Selanjutnya tipenya masih sama customer, ID-nya C-004, perusahaannya adalah Raffi. Lalu klik rekam. Selanjutnya ya. Nah, lalu kita akan buat yang mengisi utang usahanya, tipenya itu adalah vendor. ID-nya adalah V-001, perusahaan Sepiaphone. Lalu klik rekam. Tambah data lagi. Tipenya itu yang vendor, ID-nya V-002. Perusahaannya adalah Toko Semangat. Selanjutnya, tambah data lagi. Tipenya itu yang vendor, ID-nya V-003. Untuk V003 ini sebetulnya itu ada di transaksi. Jadi kita langsung masukin aja. Nah, ini untuk perusahaannya itu adalah Toko Citra Komputer.
biar sekalian, jadi langsung tinggal kita klik rekam. Selanjutnya kita masukin ini dulu deh, yang tipenya kita ganti yang others, jadi ini tuh ada di transaksi juga, jadi kita sekalian aja langsung masukin perusahaannya itu adalah yang namanya Haji Ahmad, ID-nya OTHR strip 1. Kita klik rekam. Selanjutnya kita mengisi yang karyawan atau employee. Tipenya kita ganti jadi employee, namanya itu adalah Iwan, EMPL strip 1 untuk ID-nya, klik rekam. Selanjutnya EMPL strip 2, ID-nya, namanya itu adalah Badu. Selanjutnya EMPL strip 3, untuk ID-nya, namanya itu adalah Tari. EMPL strip 4, ID-nya untuk Agus. Lalu ini juga ada di transaksi, kita sekalian masukin aja. Employee, EMPL strip 5, ID-nya. Ini untuk Dani. Oke, kita klik rekam. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal piutang usaha. Kita ke setting, saldo awal piutang usaha, klik baru, lalu nama pelanggannya kita masukkan yang toko Anugrah C-001, klik OK. Tanggalnya itu adalah 11 November 2019. Klik OK. Nomor invoice-nya adalah INV strip 001. Nilai piutangnya itu sebesar 2 juta. Oke, klik rekam. Selanjutnya kita buat baru lagi untuk nama pelanggan masih sama toko Anugrah. Tanggalnya itu adalah 12 Desember 2019. Nomor invoice-nya INV strip 002. Nilai piutangnya itu sebesar 4.300.000. Klik rekam. Selanjutnya kita buat baru lagi untuk nama pelanggan yang C-002 toko Berkat. Itu tanggalnya adalah 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya INV strip 003. Nilai piutangnya itu sebesar 3.200.000. Klik rekam. Buat baru lagi. Untuk C-003 toko Sukses, tanggalnya sama 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya INV strip 004. Nilai piutangnya itu sebesar 750. Selanjutnya kita buat baru lagi. Nama pelanggan untuk C-004 Raffi. Tanggalnya juga 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya INV strip 005. Nilai piutangnya itu sebesar 4.750.000. Rekam, maka saldo awal piutang usahanya itu totalnya sebesar 15 juta. Lanjut, kita akan mengisi utang usaha. Kita setting saldo awal, pilih yang saldo awal utang usaha, buat baru. Nama pemasoknya ini adalah yang V strip 001 Sepia Font. Lalu klik OK. Di sini tanggalnya adalah 18 November 2019. Nomor invoice-nya itu adalah INV strip 023. Nilai utangnya 2.300.000. Klik rekam, buat baru lagi.
Nama pemasoknya adalah yang V-002 untuk toko semangat. Tanggalnya adalah 11 Desember 2019. Klik OK. Nomor invoice-nya adalah XII-243. Lalu nilai utangnya sebesar 3.100.000. Lalu kita klik rekam. Nah, maka total dari saldo awal utang usahanya sebesar 5.400.000. Ini tinggal kita tutup. Si saldo persediaan di sini di soal diketahui data aset tetap per 31 Desember metode garis lurus yaitu mobil Kijang Innova, tanggal perolehannya 5 Januari 2019, harga beli 120 juta dan akumulasinya minus 12 juta. Nah, di sini di zahirnya kita akan ke data harta tetap terlebih dahulu. Habis itu kita buka, lalu klik add data. Selanjutnya namanya ini adalah mobil Kijang Innova. Kelompoknya adalah kendaraan roda 4. Tanggal belinya itu tadi 5 Januari 2019. Klik OK. Selanjutnya di sini harga belinya itu adalah 120 juta. Akumulasi bebannya itu minus 12 juta. Terhitung tanggalnya adalah 31 Desember 2019. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik rekam, klik OK. Nah, ini tinggal kita tutup aja. Selanjutnya, kita ke satuan pengukuran terlebih dahulu, kita tambah data. Ini kode satuannya kita masukin unit, nama satuannya adalah unit. Unit dasarnya kita checklist, kita klik, lalu klik rekam. Nah, lalu selanjutnya kita akan ke data produk, mengisi jenis barang, tambah data. Nah, di sini untuk kelompok barangnya, kita klik edit produk satunya. Kelompok barang, kita ganti yang produk 1 jadi persediaan handphone. Selanjutnya, sifat persediaannya disimpan, dibeli, dijual. Sistem persediaannya Vivo Costing. Harga pokoknya harga pokok penjualan. Penjualannya ini kita ganti jadi persediaan barang dagang. Klik OK. Penjualannya juga sama. Jadi persediaan barang dagang. Lalu persediaannya ini kita ganti jadi persediaan handphone. Nah, kalau sudah, kita klik rekam. Selanjutnya produk 2 juga kita edit. Kita ganti jadi persediaan casing handphone. Nah, ini sifat persediaan disimpan, dibeli, dijual. Sistem persediaannya Vivo Costing. Harga pokoknya kita ganti jadi harga pokok penjualan. Penjualannya juga sama, kita ganti jadi persediaan barang dagang. Retur penjualannya juga sama, kita ganti persediaan barang dagang. Klik OK. Lalu ininya persediaannya kita ganti jadi persediaan casing handphone. Setelah itu kita klik rekam. Bentar, ini handphone. Lalu klik rekam. Selanjutnya produk 3-nya kita klik edit. Kelompok barangnya itu adalah persediaan baterai.
Sifat persediaannya disimpan, dibeli, dijual. Sistem persediaannya itu FIFO costing. Harga pokoknya, harga pokok penjualan. Penjualannya ini kita ganti jadi persediaan barang dagang. Operator penjualannya juga sama. Klik OK. Persediaannya ini kita ganti jadi persediaan baterai. Klik OK. Lalu selanjutnya ini kita klik rekam. Nah, selanjutnya nanti kan di transaksi ada peralatan kantor. Nah, ini kita langsung saja buat baru. Sekalian peralatan kantor. Sifat persediaan itu hanya disimpan dan dibeli. Sistem persediaan itu average costing. Persediaannya kita ganti jadi mesin dan peralatan. Klik OK. Setelah itu kita klik rekam. Nah, kalau sudah persediaan handphonenya, kita klik OK. Untuk kelompok barang, kode barangnya adalah H-001. Deskripsinya untuk Samsung Galaxy J1. Samsung Galaxy J1. Satuan dasarnya itu unit. Nah, lalu kita klik rekam. Tambah data lagi. Kelompok barangnya masih sama, persediaan handphone. Kode barangnya adalah H-002. Deskripsinya Samsung Galaxy J7. Satuannya adalah unit. Selanjutnya tinggal rekam. Tambah data lagi. Masih sama, ini H-003. Deskripsinya itu adalah Oppo F1 Plus. Kelompok barangnya masih sama, satuan dasarnya itu unit. Kita klik rekam. Ini kode barangnya H-004, H-004. Deskripsinya Oppo F1X. Satuan dasarnya adalah unit. Lalu klik rekam. Lanjut lagi, data produk tambah data. Kelompok barangnya kita ganti jadi casing handphone. Kode barangnya itu C-001. Deskripsinya adalah casing Samsung. Casing Samsung. Satuan dasarnya itu unit. Lalu klik rekam. Tambah data lagi. Kode barangnya C-002. Deskripsinya adalah casing Oppo. Satuan dasarnya itu unit. Kelompok barangnya sama, casing handphone. Lalu klik rekam. Selanjutnya tambah data lagi. Kelompok barangnya yaitu yang baterai, klik OK. Kode barangnya B1001. Deskripsinya adalah baterai Samsung. Satuan dasarnya unit. Setelah itu klik rekam. Tambah data lagi. Kode barangnya B1002. Deskripsinya adalah baterai Oppo. Satuan dasarnya adalah unit. Klik rekam.
Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal persediaannya. Nah, ini kita klik setting saldo awal persediaan, klik baru. Nah, ini kode barangnya kita masukkan yang H-001 Samsung Galaxy J1. Oke, stok awalnya itu adalah 4. Harga pokok satuannya itu 1.500.000. Klik rekam. Selanjutnya buat baru lagi, yaitu kode barang yang Samsung Galaxy J7. Stok awalnya itu adalah 2. Harga pokok satuannya itu adalah 2.800.000. Lanjut lagi. Selanjutnya kode barang yang Oppo F1 Plus. Stok awalnya itu 5. Harga pokok satuannya adalah 1.100.000. Klik baru lagi. Kode barang untuk yang F1S. Stok awalnya adalah 1. Harga pokok satuannya itu 3.100.000. Selanjutnya, casing Samsung. Stok awalnya adalah 10. Harga pokok satuannya itu adalah 100.000. Ya. Lanjut lagi. Kode barang yang casing Oppo. Stok awalnya adalah 10. Harga pokok satuannya 50.000. Baterai Samsung. Stok awalnya 5. Harga pokok satuannya 50.000. Baterai Oppo. Stok awalnya 10. Harganya 50.000. Maka total saldo awal persediaannya 22.450.000. 4. Mencatat transaksi ke dalam jurnal. Di sini di soal transaksi pertama tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Nah, di sini kita ke kas dan bank, lalu kas keluar tambah data. Akun kasih adalah bank, penerimanya adalah Haji Ahmad. Klik OK. Selanjutnya tanggalnya itu adalah 2 Januari 2020. Kodenya adalah beban sewa kantor. Klik OK. Selanjutnya nilainya itu sebesar 9.500.000. Sebesarnya kita klik. Setelah itu, kalau sudah tinggal kita klik rekam. Nah, ini kita klik batal. Lalu transaksi yang kedua tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian yang pertama CPU komputer, yang kedua monitor, dan yang ketiga printer. Nah, ini kita ke pembelian, lalu ke invoice pembelian tambah data. Selanjutnya nama pemasoknya itu adalah toko Citra Komputer. Klik OK. Selanjutnya tanggal fakturnya itu adalah 3 Januari 2020. Klik OK. Nomor barangnya di sini karena saya sudah masukkan CPU komputer, lalu klik OK aja. Di sini diterimanya itu adalah 1 unit. Totalnya itu 1.000.000
750 ya. Pajaknya itu VAT, klik OK. Selanjutnya, di sini nomor barang yang kedua, yaitu untuk monitor P-002. Oke. Di sini diterimanya itu 2. Diterima itu 1. 1 unit harganya 350.000. 350.000. Selanjutnya pajaknya itu juga sama, ada pajaknya. Selanjutnya printernya itu adalah di sini diterimanya 2 unit harganya 215.000. Pajaknya ada sekian. Lalu selanjutnya ini sudah. Lalu tinggal kita klik rekam aja. Nah, lalu selanjutnya kita ke transaksi yang ketiga. Itu tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit baterai Samsung, baterai Oppo, Oppo F1 Plus, dan Samsung Galaxy J7. Nah, ini kita masih ke pembelian, invoice pembelian juga sama, tambah data. Lalu nama pemasoknya itu tadi toko Semangat. Klik OK. Tanggal fakturnya adalah 3 Januari 2020. Selanjutnya nomor barangnya itu ada B001 baterai Samsung. Oke. Diterimanya itu adalah 10 unit. Totalnya harganya itu 55 juta. Pajaknya itu tidak ada. Selanjutnya adalah B002 baterai Oppo. Diterimanya itu 5 unit. Harganya adalah 55.000. Selanjutnya nomor barang untuk yang H-004. Klik OK. Diterimanya itu adalah 3 unit. Harganya 3 juta. Selanjutnya untuk nomor barang yang H-002. Oke. Diterimanya itu adalah 2 unit. Totalnya harganya 2.800.000. Total sekian. Nah, ini sudah. Nah, di sini karena ada atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kiriman. Biaya kirimnya itu sebesar 100.000. Maka di sini kita taruh biaya lain-lain sebesar 100.000. Nah, kalau sudah, selanjutnya tinggal kita klik rekam. Nah, transaksi yang keempat, tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Maka, untuk transaksi yang keempat itu kita ke kas dan bank, lalu ke kas keluar, tambah data. Di sini akun kasnya itu adalah yang kas.
Penerimanya itu adalah Dani. Selanjutnya, tanggalnya itu 7 Januari 2020. Kodenya adalah beban telepon kantor. Beban telepon, klik OK. Selanjutnya nilainya itu adalah 1.125.000. Lalu kita klik rekam. Nah, lanjutnya ini akun kasnya itu masih sama, kas. Penerimanya itu tadi Dani. Masih sama, tanggalnya itu 7 Januari 2020. Selanjutnya ini untuk transaksi yang bensin motor. Maka akunnya itu yang beban lain. Beban lain, klik OK. Nilainya itu adalah sebesar 25.000. Nah, sudah. Selanjutnya tinggal klik rekam. Lanjut, kita ke transaksi yang kelima. Tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Maka kita ke kas dan bank, lalu ke kas masuk, tambah data, lalu akun kasnya itu yang kas, darinya itu adalah Bapak Raffi. Tanggalnya itu tanggal 8 Januari 2020. Kodenya adalah pendapatan lain. Nilainya itu sebesar 180.000 karena dia dapat diskon 10%. 180.000. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik rekam, klik batal. Selanjutnya di transaksi nomor 6, tanggal 15 Januari 2020 dibayar utang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank dikarenakan pembayaran di atas 30 hari. Perusahaan dikarenakan denda keterlambatan sebesar Rp100.000. Maka ini kita ke pembelian, pembayaran utang usaha tambah data, akun kas itu bank, penerimanya itu adalah Toko Semangat. Oke. Tanggalnya itu adalah 15 Januari 2020. Oke. Lanjut, nomor invoice-nya itu yang ini. Tanggal 11 Desember 2019. Selanjutnya, biayanya di sini itu adalah 100.000. Nah, ini kalau sudah kita klik rekam, lalu klik batal.
Selanjutnya, transaksi yang ketujuh, tanggal 17 Januari 2020, diterima pembayaran piutang dari toko berkat atas invoice INV-003 sebesar 3 juta rupiah secara tunai ke kas, dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari. Perusahaan memberikan diskon tambahan 200 ribu rupiah. Jadi di sini kita ke penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha, tambah data, akun kasnya itu adalah kas dari toko berkat, klik OK, tanggalnya itu adalah 17 Januari 2020, oke, nomor invoice-nya adalah 13 Desember 2019, selanjutnya jumlah dibayarnya itu adalah 3 juta, lalu dapat diskon 200 ribu. Selanjutnya, kalau sudah, kita tinggal klik rekam, lalu batal. Lanjut, transaksi yang ke-8, tanggal 19 Januari 2020, melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit, sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300 ribu. Uang muka masuk ke kas. Nah, ini kita ke uang muka dulu, masih ke mode penjualan, lalu buka yang uang muka penjualan, kita tambah data. Selanjutnya di sini akun kasnya itu adalah kas, pelanggannya itu adalah toko berkat, oke, sebesar 300 ribu, tanggalnya itu 19 Januari 2020, lalu klik rekam. Nah, selanjutnya kemudian yang kita ke pengiriman barang penjualan, tambah data, lalu kita masukkan nama pelanggannya itu toko berkat, tanggalnya adalah 19 Januari 2020, nomor barangnya itu yang B001 baterai Samsung, klik OK, dikirimnya itu adalah 5 unit, harganya 75.000. Selanjutnya yang B002 untuk baterai Oppo, dikirimnya itu 6 unit, harganya adalah 65.000. Lanjut, nomor barang yang C001 untuk casing Samsung, dikirimnya itu adalah 4 unit, harganya itu 160.000. Selanjutnya, yang C002 untuk casing Oppo, dikirimnya 5 unit, harganya adalah 65.000. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik rekam, klik batal, lalu selanjutnya, transaksi yang ke-9, tanggal 19 Januari 2020, menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice INV-005 sebesar 4 juta rupiah masuk ke bank. Maka ini kita ke penjualan masih sama, lalu ke pembayaran piutang, tambah data, akun kasnya itu bank, darinya itu Raffi, oke, tanggalnya adalah 19 Januari 2020, oke, nomor invoice-nya INV-1005, klik OK, jumlah yang dibayar itu adalah 4 juta. Lalu selanjutnya kita klik rekam. Klik batal.
Lanjut lagi, transaksi yang nomor 10 tanggal 20 Januari 2020 diterima giro sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice INV 001 sebesar 2 juta rupiah dan invoice 002 sebesar 4 juta rupiah jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Nah, di sini kita masih sama penjualan, terus pembayaran piutang usaha, tambah data. Di sini akun kasnya itu yang bank, darinya adalah toko Anugrah, klik OK. Tanggal 20 Januari 2020, oke. Nomor invoice-nya tadi INV 001. Di jumlah yang dibayar, ini gironya kita checklist, jangan lupa. Jumlah yang dibayarnya itu adalah 2 juta. Selanjutnya, yang INV 002, oke. Jumlah yang dibayarnya itu adalah 4 juta. Kalau sudah, kita tinggal klik rekam. Nomor gironya tadi adalah BG 0123. Jatuh temponya 24 Januari 2020. Oke, oke, ya, oke. Nah, selanjutnya transaksi yang ke-11 tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra. Hasil penjualan masuk ke kas. Nah, ini kita masih mode penjualan. Lalu kita ke invoice penjualan, tambah data. Nama pelanggannya tadi toko Anugrah. Tanggalnya itu 21 Januari 2020. Oke. Nomor barangnya adalah strip 001 Samsung Galaxy J1. Lalu dikirimnya itu adalah 2 unit. Harganya itu 2 juta. Selanjutnya, ini tunai. Lalu salesman-nya kita tambahkan. Di sini karena tidak ada Chandra, jadi kita buat baru. Namanya adalah Chandra. Lalu klik rekam. Klik OK. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik rekam. Klik batal. Selanjutnya, ke transaksi nomor 12, tanggal 21 Januari 2020 dibayar utang kepada toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Nah, maka di sini kita ke mode pembelian, lalu ke pembayaran utang usaha, tambah data, akun kas itu bank, penerimanya adalah toko Semangat. Klik OK, tanggalnya adalah 21 Januari 2020. Setelah itu, nomor invoice-nya, ini jumlah dibayarnya adalah sebesar 3.100.000. Sebesar kita klik. Selanjutnya, ini kita klik gironya, jangan lupa di checklist gironya. Setelah itu, klik rekam. Nomor gironya adalah BG 0001. Jatuh temponya tanggal 28 Januari 2020. Kalau sudah, klik OK. Ya, OK.
Nah, sudah, selanjutnya ini kita klik batal. Selanjutnya transaksi yang ke-13 pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Nah, ini kita ke kas dan bank, lalu ke ke giro masuk, kita ke daftar data, lalu di sini toko Anugrah, kita ke giro cairnya, klik OK, lalu di sini tanggal 24 Januari 2020 sebesar 6 juta ya. Setelah itu kita klik rekam. Lalu batal. Nah, ini sudah hilang gironya. Lalu kita tutup. Selanjutnya transaksi nomor 14 tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Maka kita ke kas dan bank, lalu ke kas keluar, tambah data. Di sini akunnya itu akun kas, penerimanya adalah pertama itu ada Iwan. Oke. Ini tanggalnya adalah 25 Januari. 25 Januari 2020. Setelah itu kodenya adalah beban gaji dan upah. Beban gaji dan upah, klik OK. Selanjutnya nilainya itu adalah 700.000. Kalau sudah, sebesar kita klik, lalu kita klik rekam. Lanjut, akun kas selanjutnya, yang kas penerimanya itu adalah Badu. Tanggalnya itu 25 Januari 2020. Klik OK. Kodenya beban gaji dan upah. Klik OK. Nilainya itu adalah 950.000. Selanjutnya kita klik rekam. Lalu ini juga sama kas, penerimanya itu adalah Tari. Tanggalnya 25 Januari 2020. Kodenya beban gaji dan upah. Nilainya itu adalah 400.000. Selanjutnya, akun kas penerimanya itu adalah Agus. Klik OK. Tanggalnya sama, 25 Januari 2020. Kodenya beban gaji dan upah. Klik OK. Lalu nilainya itu adalah 125.000. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik rekam, klik batal. Lalu selanjutnya, di transaksi nomor 15 tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran utang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat. Nah, di sini kita ke kas dan bank, lalu kita ke giro keluar, daftar data, Toko Semangat, kita klik giro cair. Oke. Di sini tanggalnya itu
28 Januari 2020. Klik OK. Selanjutnya di nomor invoice, kita masukkan yang ini, lalu kita klik rekam. Nah, ini juga sudah hilang. Lalu klik tutup. Selanjutnya di transaksi nomor 16 tanggal 29 Januari 2020 ditemukan satu unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Nah, di sini kita ke persediaan, lalu pemakaian atau penyesuaian barang, tambah data. Selanjutnya tanggalnya itu adalah 29 Januari 2020. Klik OK. Lalu di sini kodenya itu adalah casing Samsung C-001. Oke. Jumlahnya itu adalah -1. Satuannya unit, akunnya itu kerusakan dan kegagalan material. Klik OK. Selanjutnya, kalau sudah, kita klik rekam. Oke, jadi itu saja. Jawabannya sudah terjawab semuanya soal UASnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.